Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok pertama akan membahas mengenai media dan model pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Latar belakang. Pembelajaran adalah bagian dari mencapai tujuan pendidikan. Dalam kegiatan pembelajaran, pemilihan media pembelajaran sangat menentukan motivasi belajar anak. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Model-model pembelajaran dalam PAUD juga ada banyak, contohnya klasikal, kelompok, sudut, area, sentra, atau BCCD. Model-model tersebut pada dasarnya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung bagaimana dari pelaksanaan oleh gurunya. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja media pembelajaran yang tepat diterapkan pada pendidikan anak usia dini, dan yang kedua, apa saja model pembelajaran yang menarik pada anak usia dini. Yang ketiga, tujuan dari penelitian ini adalah pertama, mengetahui media pembelajaran apa saja dan media pembelajaran yang tepat diterapkan pada pendidikan anak usia dini, dan yang kedua, mengetahui model pembelajaran yang menarik bagi anak usia dini. Selanjutnya ada media pembelajaran. Sebagai orang tua dan guru, penting untuk mengetahui jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media visual. Media ini mengandalkan indera penglihatan dengan melihat media grafis dan proyeksi. Media audiovisual. Media ini membantu menyeimbangkan indera pendengaran dan indera penglihatan. Media audio sosial akan menampilkan suara dan juga gambar. Kemudian ada media audio. Media audio yaitu media yang mempelajari pesan dalam bentuk auditif. Media mengandalkan kemampuan suara. Kemudian ada media gambar fotografi. Media ini mudah ditemui. Contoh dari media gambar fotografi adalah koran, lukisan, kartun, ilustrasi, dan foto. Kemudian ada media serbaneka. Media serbaneka adalah media yang mudah ditemui seperti papan tulis, benda nyata, media 3 dimensi berupa model, dan sumber belajar pada masyarakat berupa karya wisata. Ciri-ciri model pembelajaran. Yang pertama, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Dan memiliki bagian-bagian model yang dinamakan urutan-urutan langkah pembelajaran, sintaks, adanya prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial, sistem pendukung. Keempat bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. Kemudian memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak tersebut meliputi dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat diukur, dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang, yang kemudian membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Model-model pembelajaran pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada model pembelajaran klasikal atau yang biasa diartikan biasanya melakukan kegiatan yang sama di satu kelas. Jadi siswa-siswa, murid-murid yang ada dalam satu kelas itu melakukan kegiatan yang sama. Yang kedua, pembelajaran secara kelompok, yaitu pembelajaran yang lebih melibatkan partisipasi siswa. Jadi guru hanya sebagai fasilitator saja. Yang ketiga, model pembelajaran area atau minat. Jadi kegiatan ini dilakukan sesuai dengan minat anak. Yang keempat, model pembelajaran BCCT atau BCCT, Beyond Center and Circle Time. Jadi cara pembelajaran ini di mana anak-anak akan dibuat secara lingkaran. Yang kelima, ada model pembelajaran Reggio Emilia, yaitu memberi hak penuh pada anak untuk mengikuti minat dan kreatifnya. Prinsip model Reggio Emilia. Yang pertama, dari pembelajaran ini yang diterapkan adalah anak mampu membangun sendiri proses cara belajarnya. Anak adalah kolaborator supaya juga dapat mengembangkan kognitif melalui interaksi dengan teman. Yang ketiga, supaya anak juga dapat berkomunikasi dengan baik. Yang keempat, lingkungan kelas atau tempat di mana belajar dari hubungan antara teman dengan sosialnya. Yang kelima,
Guru adalah partner, penjaga, dan pembimbing anak untuk membantu anak bisa lebih bereksplorasi. Yang keenam, dokumentasi seperti foto, tulisan, atau rekaman suara itu penting bagi model Reggio Emilia ini. Yang ketujuh adalah orang tua adalah rekan anak dalam pendidikan. Jadi penutup dari kelompok kami yaitu kesimpulannya, belajar sebenarnya pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar anak. Kita perlu memperhatikan proses seperti metode, media pembelajaran, strategi agar proses pembelajaran lebih berkualitas supaya juga anak bisa lebih banyak bereksplor. Lalu pengembangan model-model pelajaran ini harus dipersiapkan terlebih dahulu dalam guru dalam menyiapkan kegiatan pembelajarannya agar anak lebih maksimal. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.